informasi bahwa dalam beberapa hari sebelumnya, mungkin karena informasi yang kurang daripada sosialisasi daripada rumah sakit ini, beberapa sosial media memberikan mengupload masalah rumah sakit darurat COVID-19 ini. Memang dengan segala kekurangannya diupload. Kami terima kasih. Dengan begitu akan kami perbaiki. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kami akan memperbaiki sistem yang ada, baik dalam hal pelayanan, baik dalam hal penanganan, baik dalam hal kenyamanan. Kami akan menginformasikan tentang bagaimana sebetulnya rumah sakit darurat COVID-19 ini. Rumah sakit darurat COVID-19 ini adalah rumah sakit dengan isolasi dan karantina untuk pasien corona yang mempunyai perawatan sebanyak 100 perawatan, tempat tidur perawatan. Kemudian juga ada pelayanan IGD dan pelayanan diagnostik. Adapun alur daripada pasien yang ada di rumah sakit darurat COVID-19 ini adalah ketika pasien datang, pasien di screening, kemudian dilakukan di triase pertama, kemudian triase kedua. Pasien pengantar dilewatkan jalur sebelah kiri, di mana akan didata karena yang pengantar pasien ini adalah orang dalam pengawasan yang akan kami laporkan di Dinas Kesehatan. Kemudian ketika pasien ini masuk ke UGD, dilakukan pemeriksaan, kemudian kami lakukan perawatan. Bila dibutuhkan perawatan yang perlu perawatan intensif, kami akan tempatkan di lantai 2. Tapi bila tidak perlu perawatan yang intensif, akan kami tempatkan di hunian lantai 4 sampai dengan lantai 32. Masing-masing lantai ini ada 32 unit hunian untuk pasien. Masing-masing unit berisi 2 tempat tidur. Masing-masing lantai ada dilayani oleh 3 perawat. 3 perawat 24 jam ada di lantai tersebut. Sehingga bila ada keluhan dari pasien akan diharapkan menghubungi daripada perawat tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh perawat, kemudian dipanggilkan dokter untuk naik ke lantai tersebut, di mana 1 unit lagi kita peruntukkan untuk ruang periksa. Jadi 32 hunian untuk pasien, 1 hunian untuk ruang periksa, 1 unit untuk ruang perawat. Jadi total 1 lantai ada 34 unit. Kemudian di masing-masing lantai ini kami menyadari masih ada kekurangan-kekurangan, di mana di masing-masing lantai ini tidak ada sarana hiburan karena TV belum masuk dan sebagainya. Tetapi
dari BUMN dalam hal ini Telkom sudah memperkuat jaringan WiFi yang ada di sana, di mana jaringan WiFi ini akan diperuntukkan satu untuk self assessment daripada si pasien. Jadi ketika pasien masuk, kami mendownloadkan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Aplikasi ini salah satunya adalah berisi assessment, sehingga pasien bisa memberikan keluhannya di aplikasi HP-nya masing-masing. Kemudian kami bikin grup dengan perawat. Jadi di perawat itu ada komputer, juga ada tab di sana yang merupakan grup daripada lantai tersebut, masing-masing lantai, sehingga komunikasi antara pasien dan perawat itu bisa melalui grup daripada HP tersebut, dan juga bisa melalui pasien, karena pasien yang di ruang perawatan isolasi ini bisa mandiri, bisa jalan, bisa ke ruang daripada perawat tersebut kalau ada keluhan, sehingga informasi inilah yang belum sampai mungkin kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang datang itu sangat mengeluhkan dengan keadaan kamar yang kosong, yang berisi hanya tempat tidur. Sebetulnya di situ ada jaringan WiFi. Nah, kemudian yang kedua, tentang bahwa pasien mungkin karena kemarin itu pasien yang datang mungkin terlalu panik sehingga datang ke sini tidak membawa apa-apa. Pasien kan membawa HP, bisa menyampaikan ke keluarganya untuk mengirimkan misalnya laptop untuk bisa bekerja di Wisma ini, ataupun mengirimkan pakaian, ataupun mengirimkan hal-hal yang bersifat pribadi, sehingga pasien ini bisa nyaman berada di ruang perawatan yang ada. WiFi kami dari Telkom cukup dan bisa untuk mengakses e-Ving. Jadi bisa untuk mengakses TV, bisa mengakses TV yang ada, sehingga seumpama menggunakan laptop, WiFi itu bisa dikonekkan, sehingga kejenuhan ini bisa mungkin sedikit berkurang. Memang kami tahu dengan isolasi atau karantina ini akan cukup membuat kesepian, sehingga kami menyarankan dalam kesempatan ini kami memberikan informasi bahwa keluarga yang di rumah kalau mau mengirim perlengkapan untuk saudaranya yang ada di karantina ini, bisa melalui tower 1 itu ini di gedung ini, kemudian akan kami masukkan di tempat saudaranya tersebut, sehingga akan bisa mendapatkan sedikit kenyamanan. Kemudian kalau makanan dan minuman, silakan dokter. Kalau makanan dan minuman, nah ini ada dokter dari IDI, dari Perhimpunan Paru. Jadi yang
dokter spesialis paru yang mengcover daripada kegiatan ini. Jadi di sini ada dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, dokter radiologi, dokter spesialis patologi klinik, dokter spesialis THT, dan lain-lain. Jadi kami masih dari berbagai profesi, yaitu ID, BUMN kesehatan maupun BUMN karya maupun BUMN alkes dan BUMN obat, membantu operasional daripada rumah sakit ini. Kemudian TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan. Kami lanjutkan masalah kami mempunyai masalah rumah sakit ini. Kami mempunyai lantai 3. Lantai 3 ini sekarang masih kosong. Akan kami upayakan untuk mengurangi kejenuhan. Yaitu akan kami siapkan nanti, kami sudah melaporkan, akan menyiapkan sebagai sarana rekreasi. Tetapi tetap dalam konteks yaitu jarak jaga aman. Ya, jarak jaga aman untuk penyebaran COVID-19. Kemudian kami akan menjelaskan mekanisme tentang pelayanan kesehatan di masing-masing floor. Mekanismenya adalah setiap 2 jam perawat kami akan melakukan di dalam grup tersebut akan melakukan. Kalaupun ini sekarang sebagian belum jalan, mungkin internetnya ada sedikit down beberapa kali memang, tetapi dari Telkom mengupayakan ini tetap berjalan dengan optimal. Dari Telkom, dari BUMN Telkom ada di sini, semua ada di sini, sehingga setiap saat kami setiap ada keluhan, kami akan berusaha untuk mengatasi keluhan tersebut. Kemudian setiap 2 jam mereka laporan tentang kondisinya dengan aplikasi yang ada, yaitu self-assessment tersebut. Kemudian bila ada keluhan, perawat tersebut akan menjapri dari pasien tersebut untuk datang ke ruang periksa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh perawat, disiapkan, perawat akan memanggil dokter yang ada yang jaga di IGD. Dokter akan naik ke ruang periksa lantai tersebut. Sehingga dengan begitu, kalau memang perlu menurut dokter yang memeriksa perlu untuk dikonsulkan spesialis, dokter spesialis nantinya yang akan datang ke ruang periksa tersebut. Kemudian bila dibutuhkan perawatan lebih, akan kami turunkan di tempat perawatan, yaitu di lantai 2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila nanti pasien tersebut tidak mampu diatasi di sini, akan kami rujuk di rumah sakit yang lebih lengkap. Ya, rumah sakit yang lebih lengkap. Kemudian tentang bagaimana pasien dalam hal ini boleh berjalan-jalan di lorong tersebut. Harapan kami minta kita harapkan sama-sama, kami karantina juga bukan yang strict seperti kita menahan daripada pasien, tapi kami mohon mari kita sama-sama, jadi bersama kita melawan corona, yaitu kita sama-sama menjadi tanggung jawab kita untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih lanjut.
Silakan, misalnya ada pasien yang menyampaikan bahwa mampu mandiri di rumah setelah berada di sini ternyata mendapatkan pembelajaran dalam isolasi mandiri, mungkin bisa melaporkan ke perawat dan kemudian akan ketemu dokter spesialis. Dokter spesialis kemudian akan kami lakukan penjelasan sehingga keputusan untuk melanjutkan karantina ini tentunya tetap akan kami berikan. Jadi jangan khawatir, di sini akan seperti terkungkung, pasti terkungkung karena kita biasa di luar, tetapi di sini di satu ruangan lebih dari hampir bisa dikatakan 14 jam. Tetapi kamar itu tidak terkunci. Kamar tidak terkunci sehingga sebetulnya pasien bisa jalan keluar karena kami menyiapkan di masing-masing ruangan tersebut adalah dispenser sehingga pasien bisa keluar, kalau untuk minum dan sebagainya bisa keluar. Kemudian tentang apa saja yang bisa dirujuk ke rumah sakit darurat COVID-19 ini. Yang pertama, pasien rujukan dari rumah sakit dengan derajat atau kondisi ringan sampai sedang karena COVID-19. Yang kedua, bisa dari masyarakat yang merasa mengalami gangguan atau sakit dengan dikarenakan COVID-19. Yang ketiga, biasanya dari keluarga menginformasikan ataupun dari masyarakat menginformasikan ada penderita COVID-19 di daerah atau di tempatnya, kami bisa menjemput untuk dilakukan isolasi atau karantina di rumah sakit darurat COVID-19 ini. Mungkin itu saja informasi yang kami berikan. Mudah-mudahan tidak terjadi kebingungan. Kalaupun masyarakat, mohon maaf, satu lagi, bahwa informasi masuk ke rumah sakit darurat COVID-19 ini bisa diakses melalui 119 extension 9 Kementerian Kesehatan. Jadi demikian mungkin informasi tentang rumah sakit darurat COVID-19 ini. Bila masyarakat ada yang butuh informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.